Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang fitur form yang ada di dalam Microsoft Access. Nah, apa itu fitur form? Atau form sendiri adalah merupakan salah satu fasilitas yang banyak digunakan untuk entry data atau menampilkan data. Jadi dengan form tersebut, tampilan entry data akan lebih menarik daripada kita menampilkan tabel dan mengisi langsung. Nah, kelebihannya adalah dengan menggunakan form, yang pertama, form bisa dirancang dengan bentuk tampilan yang lebih menarik dan bervariasi, tergantung dari pembuatnya. Yang kedua, dapat melakukan entry data lebih dari satu tabel sekaligus. Yang ketiga, dapat dilengkapi dengan gambar atau oleh objek. Jadi dalam form bisa ditambahkan berbagai macam variasi. Nah, dan juga dapat dilengkapi dengan kontrol-kontrol yang dapat diprogram dengan VBA atau Visual Basic for Application. Nah, dan berikut adalah salah satu contoh ya untuk form. Yang pertama untuk form entry data mobil. Jadi di sini ada judul formnya, kemudian ada logonya, kita berikan. Kemudian ada nama fieldnya. Setelah itu di bawahnya ada tabel, isian bentuk tabelnya, dan di bawah sendiri ada beberapa button atau tombol untuk penyimpanan atau penambahan data. Nah, sekarang kita coba kita praktekkan cara membuat form dengan dua cara ya, pertama dengan teknik cara cepat, yang ketiga dengan teknik manual. Di sini sudah saya buka untuk database jual mobil ya. Ada tabel jual, kemudian ada tabel mobil. Nah, kemudian di sini ada form yang sudah saya buat ya, form entry data mobil. Kita akan belajar membuat form yang secara sederhana dulu. Nah, caranya dengan cara cepat ya. Yang pertama kita klik salah satu tabel. Setelah itu pilih menu create. Kemudian di dalam group form, nah di sini ada berbagai macam pilihan form. Yang pertama ada form, yang kedua form design, kemudian blank form. Ya, kalau kita pilih blank form atau form design, kita akan membuat form dari nol, dari kosong ya. Kemudian kalau kita pilih form langsung, otomatis nanti form akan langsung jadi sesuai dengan tabel mobilnya. Kemudian ada juga yang namanya form wizard ya. Dengan cara kita bisa memilih tabel yang mau dibuat, misalkan tabel mobil ya. Kemudian field untuk tabelnya, misalkan mau tambahkan semuanya, kita pilih yang anak panah yang ada dua, kemudian pilih next. Setelah itu ada pilihan form, bentuknya kolumnar, bentuknya kolom, tabular, datasheet ya, seperti isian tabel ya, atau justified. Nah, seperti ini. Jadi ada kolumnar, tabular, datasheet, dan justified. Nah, misalkan saya pilih yang kolumnar, kemudian saya pilih next. Setelah itu kita disuruh membuat judul untuk nama formnya, misalkan form input data mobil. Setelah itu silakan pilih finish. Dan ini adalah tampilan form awal ya, tampilan form awal untuk input data mobil. Nah, sudah, sekarang kita tinggal modif ya. Untuk tampilan seperti ini kan standar ya, tidak ada tabelnya, tidak ada tombolnya, jadi masih kosongan ya. Sekarang kita edit aja, klik kanan, kemudian pilih design view. Nah, seperti itu, tinggal kita tambahkan. Karena saya coba contohkan cara yang lain dulu sebelum saya tambahkan untuk desain form yang lain. Kita klik lagi mobilnya, create, kemudian pilih form. Nah,
Kalau saya pilih form, di sini akan tampil juga seperti yang tadi ya, cuma ada tambahan objek baru, yaitu untuk penambahan tabel. Yang ini namanya. Jadi ini tadi menggunakan form wizard, yang ini menggunakan yang create form. Jadi ada banyak sekali, ada yang more form, itu juga ada multiply item, datasheet, split form, sama modal dialog. Oke, sekarang kita fokus ke form wizard dengan yang form. Intinya sama. Nah, sekarang kita kembali ke yang form input data mobil. Kita modif. Nah, yang pertama untuk judul atau untuk tata letak form dulu ya. Untuk form sendiri ada bagi jadi 3. Yang pertama ada form header untuk menampilkan judul form. Yang kedua adalah bagian detail isian form. Yang ketiga adalah form footer. Nah, untuk form footer sendiri kita bisa arahkan di sini, kemudian ditarik ke bawah. Nanti rencananya di bawah sendiri akan saya berikan tombol. Tombol untuk pindah data, tombol untuk penyimpanan file ya, atau penyimpanan data. Kemudian ketika kita klik salah satu bagian dari form, nanti di sebelah kanan akan keluar namanya property sheet. Jadi masing-masing objek di sini akan berbeda-beda. Ya, misalkan saya klik form input data mobil, nanti di sini namanya ada label. Ya, label cuma tulisan saja. Kemudian saya klik di detailnya, nanti namanya kode label. Kemudian kalau saya klik di bagian di sini ya, di kode, nanti keluarnya field kode. Nah, seperti ini. Kemudian di atas sendiri juga akan muncul tampilan namanya form design tool ya. Ada design, ada arrange, ada format. Nah, bagian arrange itu tinggal untuk tata letak saja, tata letak untuk masing-masing objek. Kemudian untuk yang format itu berarti untuk mengubah bentuk tulisan atau mengubah warnanya. Nah, di dalam desain kita bisa membuat misalkan temanya ya, tema untuk formnya ya, jadi dari font, dari warna, kita pilih saja. Dia akan seperti ini, akan seperti ini ya, saya klik, dia berubah warnanya sama formnya untuk fontnya. Kemudian untuk color juga bisa kita rubah seperti ini, jenis fontnya juga sama. Ini kalau mau tema. Kemudian di dalam desain juga ada bagian kontrol, yaitu untuk memasukkan beberapa objek ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Ini anak panah untuk select, menyeleksi sebuah objek. Kemudian text box untuk menampilkan untuk inputan data, contohnya ini. Kemudian label untuk nambahkan label, tulisan biasa. Kemudian button untuk nambahkan tombol simpan, tombol tambah, dan seterusnya. Nah, jadi ada banyak sekali fasilitas yang ada di dalam kontrol untuk yang form. Nah, sekarang kita coba dulu yang sederhana dulu ya. Kita rubah untuk form input data mobil yang menggunakan wizard. Nanti akan kita belajar cara membuat form dari awal. Nah, ini saya klik, kemudian kita bisa pilih format. Setelah itu kita bisa tambahkan atau kita rubah untuk jenis fontnya, untuk warnanya ya, biar kelihatan seperti ini. Terus kalau mau merubah background warna di belakangnya, klik bagian belakangnya, kemudian pilih background color, kemudian kita pilih warnanya. Nah, dia berubah. Atau kalau ingin semuanya, silakan pilih background image, tinggal pilih browse. Kita cari background gambarnya. Misalkan sini, kemudian oke, dia akan berubah. Itu kalau suka pakai gambar ya. Terus kalau mau dihilangkan, klik saja bagian di dalam property sheet di sini ya. Untuk background kita klik, kita pilih objeknya, pilih form.
kemudian cari yang namanya picture. Nah, di sini kan ada titik 3 ya untuk mencari gambar sama dengan tadi ya. Terus kalau mau dihilangkan ini di blok semuanya, nama filenya kita delete, enter. Pilih yes. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya lebih cenderung pakai warna solid saja, warna biasa. Oke, kemudian untuk labelnya, untuk label di sini saya blok sini ya. Setelah itu di dalam font color juga sama, saya rubah warnanya. Untuk warnanya saya kasih putih. Kemudian di dalam format juga ada control formatting, shape fill sama dengan yang tadi. Ada namanya shape outline, tepinya, garis tepinya saya hilangkan, saya pilih transparan. Nah, sini. Terus untuk yang ini label, kemudian ini text boxnya kita blok ya. Kemudian sama dengan tadi, untuk backgroundnya saya kasih warna putih, otomatis ya, atau putih. Kemudian outline-nya bisa diberikan warna. Terus di dalam properties juga di sini kita juga bisa mengganti namanya special effect ya. Special effect di sini tipe untuk inputannya, ada bentuknya flat, rise ya. Ini contohnya. Kemudian sunken, kemudian SZ, ada juga shadow weight, ada yang bayangannya, kemudian ada juga yang chiseled. Nah, silahkan mau pilih yang mana, bebas sesuai dengan programmernya. Oke, ini filenya saya kecilkan aja, warna putih. Nah, sini ini contohnya untuk editingnya. Oke, kemudian untuk menambahkan, atau kita ganti dulu ya, untuk inputannya di sini dia masih berupa combo box. Jadi kalau saya form view, nah nanti dia kayak gini. Harusnya itu dia bukan tipenya combo box. Kalau combo box itu kan kita klik, kita milih. Ini cocok untuk inputan yang misalkan merek ya, nama mereknya atau jenis buatannya. Tapi untuk kode berarti tidak milih ya, tetapi inputan biasa. Nah, cara mengubahnya kembali ke design view. Silahkan klik kanan pada bagian kode. Kemudian di sini kita pilih change to menjadi text box. Kita klik. Ya, anak panahnya akan hilang dan kita coba lagi form view. Nah, sini. Oke. Terus kita coba lagi yang nama mobil. Nama mobil juga sama. Kita klik kanan, change to text box. Kemudian untuk buatan sendiri kita cek di tabel mobil ya. Untuk buatan apakah dia pilihan? Nah, untuk buatan dia berupa pilihan. Berarti di dalam form sudah benar menggunakan combo box. Dan harga sudah benar, tidak pakai combo box ya. Nanti hasilnya kayak gini. Kalau Toyota, kalau buatan ya kita tinggal klik saja. Kalau mau tambahkan buatannya kita pilih yang ini, edit list. Nah, sekarang kita rubah lagi untuk tampilannya serta penambahan dari button. Kembali lagi design view. Kemudian untuk menambahkan button ya, untuk menambahkan button kita pilih button. Kemudian kita taruh di sini, klik kiri tahan, kemudian lepas. Nah, nanti akan keluar common button wizard. Jadi enaknya membuat pengaturan database ya, atau program di database di akses, untuk tombolnya sudah ada fasilitas wizardnya. Jadi tanpa perlu coding yang rumit-rumit ya, atau masukkan kode yang terlalu banyak. Nah, di sini kita akan disajikan oleh kategori untuk tombolnya, tentang record navigasi,
ya. Kalau record navigasikan berarti untuk mengarahkan data. Nah, di sini ada aksinya ya. Find next untuk pencarian, find record, kemudian go to first record menuju ke data yang paling awal, go to the last record menuju ke data yang paling akhir. Nah, misalkan di sebelah kiri sendiri saya berikan go to the first record. Saya pilih next. Kemudian ada tampilan lagi yang mana kita disuruh memilih untuk tombolnya ya, menggunakan teks seperti ini, tulisan first record, atau berdasarkan icon. Nah, saya coba pakai yang picture ya. Kita bisa milih juga seperti ini. Go to first, pilih next. Setelah itu nama tombolnya juga bisa kita ganti. Misalkan CMD data awal. Nah, ini sangat penting sekali bagi programmer ya. Misalnya kita membuat sebuah skripsi atau program, harus membuat penamaan nama. Contoh pertama nama tabel ya, kemudian nama fieldnya, nama tombol juga harus kita ganti. Biar apa? Saat pengeditan coding, pengeditan program itu lebih mudah mencarinya. Ini tombol untuk apa sih? Tombol untuk apa? Itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah kita ganti namanya, kita pilih finish. Nanti dia akan berubah seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang previous, yang sebelumnya, kita pilih next, next, CMD data sebelumnya. Ingat tanpa ada spasi ya, pilih finish. Button lagi, tambahkan lagi record, kemudian next record, CMD data selanjutnya, finish. Pilih button lagi, yang terakhir last record, CMD data akhir, kemudian finish. Nah, seperti ini. Untuk tombolnya tinggal diarahkan atau dirapikan ya untuk tombolnya. Nah, trik mudahnya dalam pengurutan objek atau tombol, silahkan diblok dulu untuk tombolnya di sini. Kemudian silahkan pilih arrange. Di bagian sizing and ordering di sini ada namanya align, perataannya. Misalkan belum rata kanan kirinya atau atasnya itu belum rata semuanya, ya pilih saja yang top. Nah, dia akan rata di atas, sejajar dengan objek yang lain. Kemudian untuk jaraknya size and space. Nah, misalkan seperti ini kan jarak antar objek ya, kanan kirinya belum sama. Ya, silakan pilih yang namanya equal horizontal. Nah, perhatikan perbedaannya. Saya undo dulu. Ini sebelumnya, kemudian saya pilih equal horizontal. Nah, dia akan sama rata. Baru kita geser ke tengah seperti ini. Nah, oke, seperti ini cara penambahan tombol untuk next record. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga untuk yang button, tombol untuk tambah data. Untuk tambah data adalah operasi record. Kemudian add new record, kita next. Kemudian kita pilih next lagi, CMD tambah, finish. Oke, selanjutnya record operation, save, next, next, CMD simpan. Button kembali, ada tombol tambah, simpan, misalkan hapus ya, delete record, next, next, CMD hapus. Tambahkan lagi button lagi. Setelah hapus mungkin ada untuk, coba dicari dulu. Nah, pencarian ya, find next atau find record. Kita pilih tombolnya di record navigation, next, next, CMD cari data.
Ini penting sekali, kadang kalau datanya banyak kita bisa mencarinya menggunakan cari data. Button yang terakhir di pojok kiri sendiri, saya berikan tombol untuk menutup form. Formnya ditutup. Tadi pilih form operasi, kemudian pilih close form. Ya. Terus kita pilih next, CMD keluar. Nah, seperti ini. Ini untuk penambahan button ya, untuk tambah, simpan, delete, pencarian data, serta untuk keluar. Nah, sekarang sisanya kita coba ya, form view. Kita hilangkan untuk record selector. Ini record selector. Kemudian di bawahnya juga sama. Terus ini kan lebar semuanya, tidak seperti punya saya yang saya simpan dulu. Yang seperti ini. Ini kan dia bisa timbul, efek timbulnya ya untuk formnya, dan bisa digeser-geser. Nah, cara settingnya gimana? Silahkan diperhatikan untuk videonya. Yang pertama, dalam settingan form, kita pilih settingan object form. Kita pilih all. Nah, di sini ada bagian-bagian tertentu di dalam pengaturan form. Yang pertama, kita pilih format. Di dalam format di sini kita bisa berikan judul formnya, captionnya, form input data barang. Dan ada banyak sekali, misalkan ada bagian auto center, auto recess. Nah, di sini auto center saya pilih yes, auto recessnya saya pilih no, fit to screen-nya pilih no, record selector-nya no, navigation button juga sama no. Nah, itu untuk menghilangkan objek yang di dalam form. Jadi dalam format silahkan dirubah ini. Oke. Terus ada data. Kalau data di sini kan kaitannya dengan data isian tabel. Record source-nya tabel mobil. Jangan dirubah-rubah. Kemudian untuk event ini saat kita klik, misalkan formnya akan keluar apa. Nah, itu untuk codingan yang video selanjutnya. Kemudian order. Nah, untuk order pop up-nya kita pilih yes, modalnya kita pilih yes. Biar bisa formnya bisa dipindahkan di mana saja. Kalau sudah, kita pilih save dulu. Kita jalankan form view. Nah, ini hasilnya. Ya, tinggal kita rubah ukurannya. Nah, tinggal kita modif ya, klik kanan design view. Nah, seperti ini. Kita cek kembali untuk formnya, untuk all, auto centernya yes. Berarti ada revisi ya. Di dalam form input data mobil, auto recess-nya kita pilih yes, fit to screen-nya no. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Biar dia menyesuaikan ukuran yang kita setting tadi. Nah, ini tampilan form input data mobil. Ya, untuk NAS record tinggal diklik saja sini. Kemudian kalau pencarian kita pilih tombol cari, kemudian misalkan mencari Toyota, dia akan keluar. Nah, sekarang untuk penambahan isian tabel biar kelihatan dia tersimpan apa tidak, kita modif kembali ya, klik kanan, design view. Ingat tadi auto center yes, auto recess-nya yes, fit to screen-nya no. Ya. Terus di dalam pop-up modalnya yes, modalnya yes, record selector no, navigation button no. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk objek ya, biar kayak seperti ini. Ya, ini namanya untuk objek child. Saya ingin menambahkan tabelnya di samping sini ya.
samping sini, berarti saya selesaikan dulu. Nah, terus di dalam objek di sini kita cari yang namanya ya subform, kita klik, terus taruh di sini, kemudian kita cancel, kemudian di dalam isian tabel di sini kita panggil nama tabelnya tabel titik mobil. Terus di atasnya ada captionnya, kita hilangkan. Setelah itu baru kita coba jalankan. Nah, dia akan keluar. Tinggal di setting ya untuk lebarnya dan seterusnya. Oke, ini untuk menambahkan objek ya untuk tabel di dalam form input data mobil. Nah, sisanya tinggal editing lagi ya, editing lagi. Misalkan tampilannya masih belum pas, kita bisa setting. Nah, selanjutnya untuk tombol button di sini kita juga bisa rubah untuk bentuknya. Nah, contohnya kita blok semuanya, kita pilih format. Nah, di dalam change shape kita bisa rubah, misalkan tombolnya lingkaran kayak gini ya. Kemudian untuk berubah warna yang lain juga sama ya. Kemudian quick style, setelah itu di sini juga ada namanya shift effect, bisa berikan efek bayangan, glow efek cahaya, soft edge transparan ya untuk tepinya, bevel efek timbul. Jadi silahkan pilih yang shadow, kita klik. Nah, sini. Terus kita taruh di pojok ya untuk yang close form. Kita kasih warna merah. Nah, untuk menandakan tombol untuk keluar dari form tabel. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi form view. Nah, ini bentuk untuk form input data mobilnya. Oke, jadi silahkan manfaatkan untuk beberapa objek ya di dalam control design. Di sini ada banyak sekali pilihannya, ada yang grafik, ada yang gambar, dan ada yang file juga. Nah, itu caranya kalau editing untuk membuat form dengan menggunakan form wizard. Sekarang kita coba untuk membuat form dari blank form. Nah, kita buat blank formnya. Nah, di bagian kanan nanti ada namanya show all tabel. Kita klik. Terus ada jual ya, tabel jual. Nah, misalkan saya pengen nambahkan tabel jual, kita masukkan semuanya. Sini, kita tarik aja kode. Kemudian pembeli, unit, tanggal faktur. Nah, kode di sini dia mengambil dari ini ya, data mobilnya. Jadi di dalam form 1 di sini biar kita tahu ini nama mobilnya apa, kita tambahkan tabel mobilnya. Nama mobil kita geser aja, tarik di bawahnya kode ya. Kemudian harganya atau buatannya juga kita masukkan sama harga. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal modif saja design view. Kemudian di dalam property sheet kita klik. Ini namanya detail. Sekarang kita coba tambahkan untuk footernya. Kita pilih form header. Nah, klik kanan form header, tambahkan judul di sini berarti menggunakan label. Akan form transaksi mobil, penjual mobil. Oke, kita rubah dulu untuk warnanya biar kelihatan.
Setelah itu untuk nambahkan logo di sini ya, berarti masukkan image ya, atau insert image. Pakai ini aja, pakai gambar. Tambahkan di sini. Kemudian klik from file, kita browse, kita cari untuk ikonnya atau logonya. Misalkan saya kasih logo yang ini ya. Kita pilih OK. Oke, coba kita coba pakai yang lain aja. Oke ya, pakainya image ya, image saja biar mudah. Image, tambahkan logo ini. Oke. Nah ini lebih mudah daripada menggunakan yang tadi on bound ya. Jadi ralat untuk nambahkan logo pakai saja yang insert image. Nah ini itu lebih mudah. Oke, selanjutnya kita cek kembali ya untuk tata letaknya. Di sini untuk labelnya saya bikin tebal. Kemudian untuk kode nama mobilnya dia masih masih combo box ya, dia kan muncul otomatis nanti. Kita klik kanan dulu, change to nya pilih yang text box. Buatan juga sama, dia otomatis berdasarkan kodenya text box. Jadi saat saya jalankan, kita simpan dulu ya, kita berikan form jual mobil, kita jalankan dulu. Kalau saya klik, dia langsung berubah dari harganya, kemudian nama mereknya dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi di sini untuk lebarnya ya, kita geser. Ini setelah itu seperti sama tadi ya, tambahkan misalkan di sampingnya tambahkan tabel lagi, bisa panjang, tambahkan yang subform, kita klik taruh sini, terus kita cancel, unbound-nya kita panggil tabel jual, captionnya untuk labelnya kita hilangkan, kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan tombolnya, atau kita bisa copy paste dengan cara kita buka form yang lain tadi, kita copy saja, copy taruh di form jual mobil, kita paste. Nah otomatis dia menyesuaikan sendiri. Itu trik cepatnya. Sekarang kita coba, kita simpan dulu home view ya, tambahkan baru, dia akan keluar. Oke, terus untuk simpan dia juga berhasil. Nah jadi itu caranya untuk membuat form, silahkan dibuat. Kemudian untuk yang coding selanjutnya, misalkan ketika saya tekan tombol simpan, nanti akan keluar pesan simpannya sudah berhasil atau belum. Dan juga contoh-contoh form yang lainnya, jadi seperti membuat report juga ada caranya, membuat menu juga ada caranya. Nah jadi silahkan teman-teman semuanya bisa membuat form untuk database jual mobil. Nah sekian dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.